percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan yang sudah berkenan hadir di tempat ini dan jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Palangkaraya pada hari ini. Adapun tema Natal kita pada tahun ini adalah setia sampai akhir. Kiranya kita jemaat Tuhan setia sampai akhir melayani Tuhan sampai kita menutup mata. Puji nama kedua ibadah dan yang ketiga penutup. Langsung saja kita pada acara kita yang pertama. Yang berkenan hadir pada kesempatan ini dalam ibadah perayaan Natal GSKI Rehoboth Palangkaraya kita pada sore hari ini. Terima kasih juga buat kesempatan ini. Saya mau mengucapkan terima kasih atas tim yang sudah perayaan Natal kita yang kita selenggarakan pada hari ini, yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun GSKI Rehoboth. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur yang sudah dengan kerendahan hati bersedia memberikan sumbangan baik moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat beribadah dalam perayaan Natal kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita yang kedua yaitu ibadah Natal, kita akan doa pembuka yaitu oleh Bapak Pendeta Herdan. Kami persilahkan. Perayaan Natal GSKI Rehoboth Palangkaraya di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang telah untuk acara ini boleh terlaksana ya Bapa. Kami percaya Engkau sendiri Allah lewat Roh Kudus-Mu pada sore menjelang malam ini telah hadir, telah bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau telah manunggal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terutama Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Untuk kiranya Tuhan Kau sendiri Allah yang akan mengurapinya. Allah karena Tuhan Bapak, kami juga menyerahkan seluruh Tuhan yang ikut andil dalam acara, yang berikan hikmat bagi mereka, roh ketulusan, sehingga semua apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada malam ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semua itu Bapa demi untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Kiranya diman juga Bapa, kami nyerahkan untuk seluruh saudara-saudara kami yang telah hadir di sini dan juga yang sekarang ini dalam perjalanan, mungkin masih di rumah, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sendiri Allah yang akan memberkati mereka. Engkau sendiri Allah yang akan mengutus malaikat surga-Mu untuk selalu menyertainya ya Bapa. Kiranya inilah doa permohonan kami. Biarlah Tuhan semuanya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita mau bersuka cita. Kita penuh syukur di tempat ini. Haleluya. Ke dunia bagi kita semua, begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan-Nya, bersama para malaikat bersorak menyambut Dia. Sekali lagi kita mengangkat pujian kita. Lahir ke dunia bagi kita semua, begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau berjanjinya, Dia akan datang kembali. Sesuai dengan janji-Nya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, sosok kehadiran-Nya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hati. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala. Sekali lagi semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Kita bersuka di dalam Dia. Pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja. Sekali lagi lebih semangat, semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja. Siapa Tuhan kita? Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka
siapkan hati kami Tuhan pada malam hari ini. Biar kami menyembah Allah kami yang benar. Haleluya ya Bapa. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Bertatalah atas setiap pujian kami. Kami masuk hadirat-Mu yang kudus. Masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku, hampirimu, oh Bapakku, mengelilingi hidupku. Angkat tangan sembah, agungkan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah Raja-Ku. Angkat wajah-Mu. Angkat wajah-Mu. Amin. Nyanyikan laguku. Nyanyikan laguku, Ucap syukur. ucap syukur, Karena aku milik-Mu Tuhan. karena Kau milikku. Curahkan segala isi hatiku. isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku. Kita mau naikkan pujian dan syukur dari Allah. Masuk ruang kudus, membawa hatiku, Kami hampiri Engkau Tuhan. hampirimu, oh Bapakku, memiliki angkat tangan sembah, haleluya, terpujilah Raja-Ku. Angkat wajah-Mu, Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. ucap syukur, padaku curahkan segala Isi hatiku. isi hatiku.
naikkan segala syukur. Haleluya. Kami tinggikan, kami naikkan segala isi hatiku, segala kehidupan. Hanya pujian kami, amin, sembah kami Tuhan padamu, sedia syukur hanya bagi penyembah. Kami datang meninggikan Engkau, haleluya. Dan segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa kami. Kau bertata atas setiap pujian kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Terlebih Engkau mengisi setiap hati kami ya Bapa. Biar Kau dapati setiap kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Wanita Suara Kebenaran Injil GSKI Rehoboth Palangkaraya. Kami persilahkan. Kepada seluruh waski, dipersilakan untuk maju ke depan. Tuhan
Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Mari Engkau Bapa tinggallah beserta dengan kami. Mari kita sambutkan Tuhan tinggallah serta hati ini. Kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku. Segenapi rencanamu Bapa. Mari saudara, kita lebih sungguh lagi mengangkat pujian kita. Tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap tetapku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mengulang kita. Kerinduan hati ini, kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini, kau dapati aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Kemuliaan bagi Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, di malam yang bahagia ini, di mana kami bersuka cita memperingati kasih-Mu yang begitu besar, yang mau berinkarnasi menjadi manusia demi keselamatan kami. Kami datang kepadamu dan kami rindu Engkau memberkati kami, bukan hanya lewat pujian dan penyembahan yang kami sampaikan kepadamu, tetapi juga lewat nasihat-Mu, lewat kebenaran-Mu, lewat isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap kami sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran-Mu. Pengurapan Roh Kudus mengalir, mencengkram setiap kami yang hadir pada
malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Haleluya. Tema dari Gereja Suara Kebenaran Injil di tahun 2022 ini adalah setia sampai akhir. Tema ini diambil dari penggalan narasi kisah Natal, di mana dituliskan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 24 sampai ayat 25 mengenai seorang yang bernama Yusuf. Dari ayat ini kita melihat kesetiaan Yusuf terhadap rencana Allah yang dinyatakan kepadanya. Di Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sulit dibayangkan betapa kecewanya Yusuf melihat Maria tunangannya hamil. Pasti dia merasa dikhianati. Oleh sebab itu, kalau kita membaca ayat selanjutnya, Yusuf kemudian muncul pikiran untuk diam-diam mau meninggalkan Maria. Ketika Yusuf mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria, kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan bahwa kehamilan Maria itu karena Roh Kudus. Itulah mengapa Yusuf mengurungkan niat. Ini tentu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Ini bukan perkara yang mudah. Apalagi dalam konteks tradisi Yahudi, itu sesuatu yang sangat tabu. Tabu. Tetapi di sini kita melihat Yusuf adalah sosok pribadi yang luar biasa. Mengapa? Karena dia rela kehilangan masa indah bulan madunya supaya rencana Allah digenapi, yaitu kelahiran Mesias. Yusuf adalah seorang yang benar-benar beruntung. Di satu pihak, Allah mempercaya dia menjadi ayah dari Sang Juru Selamat. Tetapi di pihak lain, Yusuf adalah seorang yang rela membayar harga untuk memenuhi kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti Yusuf, yaitu orang-orang yang rela kehilangan segala sesuatu dalam rangka memenuhi rencana Allah, pasti orang-orang seperti itu akan dipakai Tuhan menjadi kawan sekerjanya untuk mewujudkan rencana Allah yang besar atas dunia ini. Dan berbahagialah orang yang dipercayai Tuhan. Itu adalah kehormatan di atas segala kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sehubungan dengan tema kita yaitu setia sampai akhir, tentu kita harus mengerti apa itu setia, apa itu kesetiaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguh pada janji atau memiliki pendirian tetap. Bisa juga berarti patuh dan taat. Ya, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari
Kalau dibuat kalimat bisa begini kalimatnya. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakannya. Ia tetap setia memenuhi janjinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setia juga bisa berarti teguh dalam menjaga hubungan. Teguh dalam menjaga hubungan. Juga bisa berarti berpegang teguh dalam janji. Artinya bahwa dia tidak mengingkari janjinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kata setia yang dipahami secara umum itu berbeda dengan yang disampaikan dalam Alkitab. Ya, berbeda. Di dalam Alkitab, pengertian kata setia dalam konteks Kristen itu mengandung pengertian suatu kegiatan atau sikap yang berkesinambungan terus-menerus sampai dipenuhi atau digenapinya rencana Allah, yaitu umat pilihan yang bertumbuh dewasa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, di mana orang-orang yang dibawa kepada rancangan Allah yang semula ini mengambil bagian dalam menggenapi rencana Allah. Jadi kesetiaan di dalam Alkitab bukan hanya satu sikap yang teguh, tetapi sebuah ketaatan, sikap batin yang taat terus-menerus. Terus-menerus. Karenanya Bapak Ibu, kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab mengenai kata setia, ini menarik karena kata setia itu digunakan juga kata yang sama untuk iman. Jadi kata iman di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau di dalam teks Perjanjian Lama itu emunah, kalau di dalam teks Perjanjian Baru itu pistis. Kata yang sama itu digunakan untuk kata setia. Nah, kata pistis ini Bapak Ibu, kalau di dalam Perjanjian Baru, kalau kita bisa lihat misalnya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, mungkin bisa ditampilkan supaya kita bisa melihat. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus diderita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kemudian katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah Bapak Ibu, kata setia di situ itu sama dengan kata yang digunakan untuk iman. Jadi ini luar biasa. Nah karenanya di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, kata setia di situ digunakan kata faithful. Faithful. Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, faith itu iman, full itu penuh. Jadi iman yang penuh. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah iman yang penuh. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kita buat strukturnya, kesetiaan itu merupakan buah dari iman. Tidak ada orang yang setia tanpa beriman. Dia harus beriman dengan benar, baru dia bisa setia. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang yang setia itu karena dia terus-menerus taat dalam imannya, baru dia bisa setia. Ya. Faithful, ini luar biasa. Karenanya kita harus mengerti kata iman dalam kata kerjanya itu percaya, ya, dengan benar. Kita harus memahami kata iman atau percaya itu dengan benar. Iman atau percaya tidak boleh dipahami secara sempit, sekedar persetujuan secara akali. Yesus adalah Tuhan, benar, setuju, ya. Tapi iman atau percaya bukan hanya setuju dengan pikiran.
Karenanya di dalam iman itu ada dua unsur yang tidak boleh tidak ada, harus ada, mutlak ada. Unsur yang pertama itu adalah ketaatan. Jadi kalau orang berkata aku percaya, dia harus taat. Unsur yang kedua adalah setia. Jadi kalau orang berkata aku percaya, dia harus setia. Nah, tetapi banyak orang yang menyederhanakan kata percaya itu. Karenanya sebenarnya kalau kita sering berkata percaya Yesus selamat, benar kalimat itu, tapi harus dijelaskan. Artinya harus dipahami maknanya, artinya. Percaya Yesus selamat, betul. Persoalannya apa itu percaya? Percaya itu apa? Dan bagaimana percaya itu? Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 11 dan 12, iman adalah ditutup. Iman adalah segala sesuatu yang tidak dilihat dengan mata dan seterusnya. Kemudian di pasal berikutnya dituliskan contoh-contoh orang beriman. Ada Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa dan seterusnya. Itu contoh-contoh orang beriman. Amin. Dan mereka memiliki rekam jejak yang menunjukkan kesetiaannya kepada Elohim Yahweh. Sehingga bisa dikatakan sehingga patut diberi label sebagai orang yang beriman. Nah, pertanyaan sekarang, Bapak Ibu orang beriman? Orang beriman? Seperti orang-orang itu? Tokoh-tokoh itu? Harusnya kita bisa lebih dari mereka. Kenapa? Zaman mereka, Roh Kudus belum dimeteraikan di dalam diri kita. Tapi saudara dan saya yang menerima penebusan di dalam Kristus Yesus dengan penumpahan darahnya, Roh Kudusnya dimeteraikan, ditaruh di dalam diri kita. Orang zaman itu belum ada Alkitab seperti saat ini. Tapi saudara dan saya punya 66 kitab sebagai penuntun untuk mengenal Allah yang benar. Dan bagaimana memperlakukan Allah yang benar. Nah, karenanya kita harus memahami atau memberi muatan yang benar dari kata percaya tersebut. Ya. Tidak boleh percaya yang sekedar setuju dengan akal. Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus telah bangkit. Ya. Yesus naik ke surga. Ya. Tapi itu fakta sejarah. Beriman kepada Tuhan bukan hanya memahami fakta sejarah. Beriman kepada Tuhan artinya mengalami Dia. Mengalami Tuhan yang hidup itu. Karenanya kekristenan itu berbicara mengenai relasi. Bukan sekedar ide. Bukan sekedar ide. Bukan sekedar pengetahuan. Teologi yang disusun sedemikian rupa menjadi sistematika dogmatika. Tetapi sesuatu yang betul-betul dialami. Kalau Tuhan itu hidup, saudara dan saya harus betul-betul mengalami Tuhan yang hidup itu. Tidak boleh hanya teori. Nah, persoalannya apakah Bapak Ibu betul-betul sudah membangun relasi dengan Tuhan sehingga Bapak Ibu betul-betul berjumpa dengan Dia. Mengalami touch. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian ditulis sejarah imannya dan menjadi Alkitab, itu adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Memiliki pengalaman hidup sehari-hari dengan Tuhan. Bukan sekedar teori, tapi mengalami Allah yang benar. Mengalami Allah yang hidup. Bukan sekedar setuju bahwa Dia Allah yang esa, tapi betul-betul Dia adalah Tuhan yang hidup, yang nyata dalam keseharian mereka. Keseharian mereka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Kenapa di dalam Alkitab tidak ditunjukkan bahwa mereka-mereka yang ada dalam tokoh Alkitab itu bahwa mereka percaya kepada Tuhan? Kenapa? Bukan hanya percaya, mereka mengalami Tuhan. Nggak bisa dibantah lagi. Itulah mengapa mereka waktu diperhadapkan kepada hakim dunia,
dan disuruh memilih, seperti misalnya dalam Roma pasal 10 yang ditulis dengan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, itu kan dalam konteks orang Kristen di Roma di hadapan penguasa disuruh memilih mengaku Yesus Tuhan atau kaisar. Sebab tidak boleh ada yang dipertuhan, yang dipanggil kurios selain kaisar. Kalau Anda menyebut satu pribadi di luar kaisar yang dipanggil kurios, konsekuensinya adalah kehilangan warga negara, diadu dengan binatang buas, gladiator, atau dipenggal kepala. Dalam konteks itulah orang Roma dipaksa mengaku Yesus adalah Tuhan atau mempercayai kaisar yang adalah Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan rela menyerahkan nyawanya demi Tuhannya yang dia percayai. Mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir, sampai tetesan darah, bahkan nyawanya. Luar biasa. Dan itu menjadi contoh teladan bagi kita. Karenanya orang Kristen juga harus memberi muatan yang benar terhadap kata percaya di situ. Mengaku dengan mulut. Tidak boleh dipahami seperti kita sekarang yang mengaku dengan mulut. Sekarang Bapak Ibu mengaku Yesus adalah Tuhan. Jangankan di gereja, di tengah pasar saja nggak ada masalah. Kurang lebih lah nggak ada masalah. Di tempat-tempat tertentu, apalagi seperti kita di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di tengah pasar, nggak ada konsekuensi. Karena memang negara kita ini berdasarkan Pancasila, di mana setiap hak warga negara dijamin untuk memilih agama dan kepercayaannya. Nggak ada. Tapi orang Roma pada saat itu tidak demikian. Kalau mereka mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, penggal kepala. Tapi mereka setia sampai mati. Mereka orang-orang tangguh yang betul-betul beriman. Bukan hanya sekedar mengaku mengangguk. Mengaku-mengangguk. Percaya Tuhan? Sebab saya punya pengalaman Bapak Ibu. Pernah habis ibadah hari Minggu. Ditelepon oleh seorang jemaat. Disuruh buru-buru ke rumah sakit Doris. Karena ada keluarganya dari kampung yang sudah sekarat. Sudah koma. Diagram di rumah sakit itu. Sudah gitu. Udah nggak sadar diri. Saya dipanggil untuk mendoakan dia. Kemudian karena dia tahu bahwa keluarganya ini ya jarang ke gereja, ya namanya saja Kristen, tapi jarang ke gereja, maka dia menyuruh saya untuk membuat pengakuan di hadapan saya bahwa dia menerima Kristus. Jadi Pak Yosef doakan dia dan suruh dia mengaku menerima Yesus. Ya, saya tidak mau mempersoalkan di situ, ya udah saya hamba, oke saya lakukan. Mengaku Yesus adalah Tuhan karena dia nggak bisa lagi karena sudah koma. Begini, oh udah terima dia, terima Yesus, selamat dia, selamat dia. Yang penting kan gini ngangguk, oh dia mengaku, oke mengaku selamat dia, udah. Saya sebagai hamba Tuhan juga nggak ada curiga. Oke saja, oke, selamatlah. Oke, walaupun saya nggak tahu juntrungannya dari mana. Oke, selamatlah. Mengaku dengan mulut, walaupun dibantu mengangguk. Setelah keluar, Bapak Ibu, kemudian ketemu jemaat yang lain yang juga membesuk keluarganya. Kemudian saya ngobrol. Karena nggak jauh, nggak lama, ada pemuka agama lain yang masuk melayani dia juga. Dan dipaksa juga untuk pengakuan, mengucapkan 2 kalimat. 2 kalimat. Ya, Bapak Ibu yang teruskan, kalimat apa itu? Tapi kan yang penting saya katakan 2 kalimat. Ya kan? Ya, apakah itu seperti, nah saya nggak tahu kalimat ya, Bapak Ibu yang sambung. Dan keluarganya juga supaya selamat diginiin juga. Supaya ya mengaku. Sah. Coba bayangkan. Nah model seperti ini kan yang disebut sebagai orang beriman. Nyata aja dia mengangguk.
Kalaupun dia sadar dia bisa mengangguk. Iya, dia sudah terkapar begitu, mau tidak mau ngangguk. Tidak ada harapan lagi. Iya kan? Mau nggak mau disuruh percaya Yesus, ya aja. Udah nggak ada harapan. Tapi setelah sembuh, apakah dia betul-betul hidup menurut kehendak Kristus? Belum tentu. Seperti banyak orang yang datang ke KR, didoakan sembuh, setelah itu hilang dari gereja. Iya kan? Karena yang dicari cuma kesembuhannya, cuma mujizatnya, bukan Tuhannya, bukan pribadinya. Yang menyelamatkan kita adalah pribadi Yesus. Amin. Pribadi Yesus. Karenanya dia disebut juru selamat. Juru selamat. Kalau kapal yang membawa kapal itu juru mudi. Juru selamat. Dia yang membawa kita kepada keselamatan. Bagaimana kita bisa selamat? Kalau ikut dia. Kalau ikut Yesus. Bukan hanya setuju bahwa dia adalah Tuhan, tetapi mengikuti kehendaknya. Itulah kesetiaan yang sesungguhnya yang diajarkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Nah, karenanya kalau kita lebih jauh memahami kebenaran, dan tentu waktu saya tidak cukup, Bapak Ibu, ciri kesetiaan itu di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat, cirinya itu harus dimulai dari perkara yang kecil. Kesetiaan itu harus dimulai dari perkara yang kecil. Karenanya di Lukas pasal 16 ayat 10, setialah dalam perkara yang kecil. Nah, konteks dari ayat itu soal uang. Jadi perkara yang kecil itu adalah uang. Kalau orang tidak setia dalam hal mamon, dia tidak bisa dipercaya untuk perkara yang besar. Tapi kan persoalannya sekarang mamon ini sudah menjadi dewa di dalam kehidupan kita. Iya kan? Bisa sudah menjadi dewa. Sekarang apa yang tidak dibayar? Apa yang tidak perlu uang? Kalau Bapak Ibu, ya mungkin kalau kita di tempat ini masih ada hal-hal yang mungkin tidak dibayar ya. Kalau mau cari sayur mungkin masih ada di pagar itu daun singkong atau apa gitu ya, yang tumbuh masih bisa. Tapi di kota besar, ya, cuma satu yang nggak dibayar, buang angin. Ya, itu gratis masih. Tapi nggak boleh sembarangan juga. Kalau Bapak Ibu ada di ruangan ber-AC seperti ini, Bapak Ibu jangan mentang-mentang gratis, Bapak Ibu lepaskan sesuka hati. Iya kan? Nggak bisa, nggak boleh. Ya, harus ada etika melepas. Ya. Sebab kalau Bapak Ibu lepas sembarangan di ruang ber-AC seperti ini, apa lagi ruangan sempit gini, wah bisa ada yang 2-3 orang pingsan. Orang berkata, wah lawatan Tuhan luar biasa. Padahal baunya yang luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kesetiaan dimulai dari perkara yang kecil. Itu perkara uang. Ini tidak mudah. Tapi saya juga melihat bahwa Tuhan Yesus itu fair. Di ayat selanjutnya itu di dalam Lukas, di Matius juga, Tuhan Yesus menyandingkan dirinya dengan mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Kenapa? Karena memang sekarang mamon telah menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang apa yang tidak perlu mamon? Kita bisa ada di tempat ini karena mamon. Kalau Bapak Ibu nggak bayar, memang belum bayar ini memang. Tapi nanti maksudnya ya pasti dibayar karena belum ditagih. Iya pasti bayar. Tapi ini tidak gratis di sini, iya kan? Mamon. Nah, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita walaupun memerlukan mamon, tetapi tidak menjadikan dia Tuhan. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan yang lain tidak. Kalau saya merasa, belum. Berat ya. Karena begini, kalau sekarang kita lihat ya, dan seolah-olah tercipta begini. Kalau tidak ada uang, pelayanan tidak bisa jalan. Seolah-olah ada paradigma itu muncul. Kenapa? Karena ya memang segalanya uang. Dan akhirnya kemudian
muncul paradigma itu. Kalau tidak ada uang, pelayanan tidak jalan. Nah, kita harus hati-hati. Betulkah seperti itu? Tapi secara umum akhirnya diterima. Secara umum akhirnya diterima. Karena memang faktanya kalau tidak ada mamon kita susah. Setengah mati bahkan kalau tidak ada mamon. Iya kan? Mamon mempengaruhi mimik muka kita. Dompet tebal, wah segar, kinclong. Ibu-ibu, wah mantap. Kalau tanggal 1, 2, 3. Tapi tanggal 20, 29 ke atas, wah muka bisa berubah. Emosi pun bisa beda. Apalagi dia punya tanggung jawab. Iya kan? Wah, bisa salah sedikit tuh bahaya. Seperti kan saya tahu kakak saya ini, Kak Lulu ini istri Pak Dodi ini kan tanggung jawabnya memberi makan puluhan orang di panti rehab itu. Enggak mudah. Wah, enggak ada beras sehari kan kacau balau hidup ini kan. Demo. Iya kan? Nah, bagaimana memenuhi itu? Nah, itu bisa setidaknya mempengaruhi emosi kita. Begitu hebatnya mamon menguasai dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan Tuhan mempergunakan mamon. Jangan ikat persahabatan dengan mamon mempergunakan Tuhan. Itu sampai gereja hanya untuk mencari berkat Tuhan. Hanya cari berkatnya, dapat berkatnya tinggalin. Iya kan, jalan-jalan ke Eropa, kemana. Bukan tidak boleh jalan-jalan, silakan. Tetapi ingat, itu berkat Tuhan yang kamu harus pertanggungjawabkan serupiah pun di hadapan pengadilan tahtanya nanti. Karenanya ini pergumulan kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita setia, itu kan sikap hati. Orang nggak lihat, setia pada Tuhan atau pada mamon. Ini kan berat. Karena mamon itu sudah menjadi tuan di dunia ini. Sudah menjadi kekuasaan dan mamon tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya kuasa mau punya mamon banyak. Orang yang punya mamon banyak mau kuasa yang besar. Yang repot kalau itu masuk dalam gereja. Nah, kalau masuk dalam gereja selesai kita. Apalagi. Nah, karenanya betapa bahayanya hal ini. Dan Tuhan mengingatkan kita supaya setia kepadanya. Kita harus setia dalam perkara kecil. Yaitu perkara mamon. Kalau kita setia dalam perkara kecil, soal mamon, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Perkara yang besar itu apa? Perkara yang besar itu pekerjaannya dan sorga yang Tuhan siapkan buat kita. Di langit baru, bumi baru. Amin Bapak Ibu. Ya, karenanya di Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, Tuhan memperhadapkan kita dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita ini sekarang. Ya, semakin suram. Ya, memang, dan itu sebenarnya bagi kita orang percaya, bagi Bapak Ibu yang betul-betul belajar kebenaran firman Tuhan, sebenarnya harusnya sudah tahu. Lebih dulu tahu dari ekonom, bukan dari Sri Mulyani. Kita sudah tahu dari Alkitab, di akhir zaman, sebelum Tuhan datang akan ada masa yang sukar. Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Matius pasal 24. Nah, kalau Bapak Ibu tidak siap, ya Bapak Ibu yang salah. Tidak baca Alkitab, tidak belajar kebenaran. Tetapi apapun yang terjadi tidak masalah buat kita. Karena apa? Satu, Allah pasti selalu beserta dengan kita. Dua, kalaupun ada apa-apa, kita dijamin sorga. Apalagi yang membuat kita susah. Tapi mengucapkan ini gampang. Prakteknya panas dingin juga kita. Panas dingin juga. Panas dingin. Ya. Kalau pulang ke rumah, tinggal satu kaleng beras. Wah itu baru beras tuh, belum yang lain. Sudah membuat kita susah. Bisa membuat gempar. Ya. Itu fakta-fakta kehidupan yang kita hadapi. Tetapi
Apapun, karena memang hidup ini pasti ada masalah. Kalau tidak mau ada masalah, tidur di PAL 12 sebelah kiri. Sebelah kanannya ya lain, sebelah kiri kalau dari sini ya. PAL 12 sebelah kiri, tidurlah di situ, tidak ada masalah lagi. Ya. Selama Bapak Ibu bergerak, pasti ada masalah. Dan masalah itu sebenarnya adalah berkat kekal bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena Roma pasal 8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Bagi, ini kuncinya sebenarnya ayat itu di sini. Bagi yang mengasihi dia. Kalau tidak mengasihi dia, sorry, Tuhan tidak ada urusan. Kenapa? Karena Allah berurusan dengan orang yang mau serius dengan dia. Sebab kalau orang serius dengan dia, maka Tuhan akan menggarapnya, menyempurnakannya. Sebab ayat 29, supaya serupa dengan putra tunggalnya. Segambar dan serupa dengan putra tunggalnya. Itu tujuan Allah menggarap kita. Itu tujuan Tuhan memberi kita kebaikan. Dan kebaikan yang sesungguhnya adalah seperti putra tunggalnya. Seperti Tuhan Yesus, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Tidak ada kebaikan di luar itu. Karenanya waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang muda kaya yang berkata, Tuhan yang baik, guru yang baik, maksud saya guru yang baik. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang baik selain Allah. Artinya bahwa hanya satu kebaikan, yaitu kalau orang memiliki relasi dengan Tuhan, itulah kebaikan. Di luar itu tidak ada kebaikan. Sebab Yesaya berkata, kebaikan manusia ini seperti kain kotor. Hanya satu kebaikan, yaitu kalau orang memiliki relasi, hubungan intim dengan Tuhan. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Sebab kalau orang bergaul dengan Tuhan, dari hidupnya akan terpancar kehidupan. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi garam. Dia akan menjadi keteduhan, kedamaian dimanapun dia berada. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada satu lagu Bapak Ibu yang saya suka, yang mengatakan, Tuhan ajar ku setia sampai kapan ku tetap setia. Ku cintakan dengan segenap jiwa. Mari katakan dengan sungguh, dengan tulus katakan, Tuhan ajarku. Ku setia sampai kapan ku tetap setia. Amin. Amin. Dengan segenap jiwa selamanya. Katakan, Tuhan ajarku setia. Haleluya. Di malam Natal yang berbahagia ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita setia. Bapak Ibu dipanggil dan dipilih Tuhan untuk setia kepadanya. Indah Bapak Ibu nanti kalau kita setia, kita bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Tak terbayangkan, tak terbayangkan. Itulah mengapa Paulus berkata, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan siap. Ayo mari kita setia. Hidup kita singkat Bapak Ibu. Hidup kita singkat. Mari ayo setia. Ingat, ingat, semua kemiskinan, semua penderitaan akan berakhir. Pasti suatu saat berakhir. Sesakit-sakitnya apa yang Bapak Ibu alami sekarang pasti berakhir, suatu saat berakhir. Demikian juga sebahagia-bahagianya Bapak Ibu, sehebat-hebatnya Bapak Ibu akan berakhir. Hanya satu yang tidak berakhir, Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berakhir. Karenanya mari setia kepadanya. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Engkau tidak akan rugi. Dan saya rela bertaruh demi ini. Kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau tidak dipermalukan. Bahkan anak cucumu dipelihara oleh Tuhan.
Setialah kepada Tuhan, setialah, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya Anda setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ajarku setia, dengan tulus kita katakan kepada Tuhan sebagai kerinduan kita. Tuhan ajarku setia, Tuhan ajar. Haleluya. 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 Amin. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhan ajarku setia. Ajarku setia sampai kapanpun tetap. Kalau tamara tepa setela lama sea. Di pahona malama shena. Halamo. Halamo shena lamo. Amin. Selamanya puji. Selamanya. Selamanya puji. Selamanya. Selamanya puji. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang setia kepada Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaannya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria GSKI Rehobot Palangkaraya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada seluruh kaum pria. Ya, di sini jelas ya pria dan wanita ya. Tidak ada pelangi ya. Silakan yang pria.
Baiklah, inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti, pemotongan kue hari ulang tahun Sinode GSKI yang keempat. Diminta kesediaan Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ketua Panitia Natal GSKI Rehoboth, kepada Bapak Pendeta Kaleb dari dan kepada Bapak Dewanto. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Jadi gereja kami berumur 4 tahun sekarang, baru berumur 4 tahun. Ya, dari Banjarmasin, GSKI Eldapar, saya persilakan Pak Agung maju ke depan karena ini. Tepuk tangan semuanya, kita bersuka cita pada malam hari ini. Memberkati, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, kami cinta GSKI. Pada pagi ini kami persilakan memberkati. Cara potongnya gini Pak. Karena pandemi kuenya pun LDR sepertinya. Sekali lagi boleh sama-sama selamat ulang tahun gerakan. Ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, kami cinta GSKI. Tuhan memberkati, selamat cinta GSKI. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami mohon dukungan doa dari kita sekalian. Karena itu saya minta dengan hormat Ketua PGPI Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendoakan kami, didampingi oleh Ketua PGPI Kota Palangkaraya dan Sekum dari mendoakan kami Ibu Wimsi. Ya. Rapat Pak. Mana Ibu? Ya, doakan kami GSKI di Provinsi Kalimantan Tengah ini, di Kota Palangkaraya ini, supaya menjadi alat anugerah di tangan Tuhan. Menyuarakan kebenaran dan membawa sebanyak mungkin jiwa untuk Bapa dalam surga, ya Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam ulang tahun GSKI yang keempat. Tuhan, kami berdoa, biarlah banyak orang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Ulang tahun kami. Amin. Masih belajar berjalan sebenarnya. Iya, begitu. Sudah bagus. Masih belajar jalan Pak, tapi kiranya imannya sudah dewasa semuanya. Haleluya. Tuhan berkati Pak. Mana buat? Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Diminta kesediaan Bapak Gembala, doa berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang Saudara Jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan ajarku setia. Tuhan ajarku setia, sampai kapan ku tetap setia. Ku cinta Kau, dengan segenap jiwa, selamanya puji akan. Tuhan ajarku setia, Tuhan ajar.
Tegap dengan tegap jiwa. selamanya puji Bapa. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Selamanya puji Bapa. Selamanya. Selamanya puji Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sekarang akan berakhir. Namun sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon Engkau curahkan berkat atas setiap kami. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang telah bersama dengan kami GSKI Rehoboth Palangkaraya di tempat ini, diberkati oleh Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, dan terus disertai Tuhan. Dan terus menjadi terang, menjadi alat anugerah di tangan Tuhan, membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan yang telah hadir pada saat ini dalam usaha pekerjaan bisnis mereka. Tuhan memberkati, dijauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka, kecelakaan, maut, niat jahat sesama manusia. Bahkan serangan setan iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat anugerah-Mu terus mempersatukan kami, gereja-gereja-Mu dari berbagai denominasi, biar kami terus bergandengan tangan untuk menjadi alat anugerah Tuhan, mengangkat tinggi panji Kristus, dan biarlah semua orang memuliakan Tuhan, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang mari Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Saleh-saleh Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan sekaranglah pulang membawa segala berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. We wish us and a happy Merry Christmas and a happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh panitia. Nanti kami mohon hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hadir. Di belakang juga saya melihat ada beberapa bisa dibawa. Jarmasin yang mau hadir tempat ini.